Perusahaan otobus di Indonesia memang cukup beragam. Ada yang terkenal dengan namanya yang unik, trayek terjauh, pelayanan yang memanjakan para penumpangnya, liverinya yang keren, dan bahkan ada yang dijuluki sebagai bus banter juga. Dan kali ini kita akan membahas daftar perusahaan otobus di Indonesia yang menggunakan nama singkatan. Mau tahu bus apa sajakah itu? Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah 40 perusahaan otobus yang menggunakan nama singkatan di Indonesia. Oh ya guys, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Perusahaan otobus Mila Sejahtera. Berbicara nama perusahaan otobus yang satu ini rasanya tidak asing lagi, sebab perusahaan otobus yang satu ini seringkali masuk dalam daftar bus terkenal cepat di Indonesia pada zamannya. Perusahaan otobus yang berasal dari Jawa Timur yang satu ini kerap dibilang sebagai penyederhanaan dari nama milik Akas. Namun setelah ditelusuri dari berbagai sumber, Mila Sejahtera merupakan singkatan dari Menuju Indonesia Lancar Akutan Sejahtera. Perusahaan otobus Rapi. Dari Jawa Timur kita bergeser ke Pulau Sumatera, tepatnya di kota Medan, yang juga memiliki perusahaan otobus dengan nama yang cukup besar di rute yang dilayaninya, yaitu perusahaan otobus Rapi. Rapi sendiri merupakan singkatan dari Raja Perdana Inti. Perusahaan otobus KYM Trans. Selanjutnya ada perusahaan otobus pariwisata asal Sidoarjo yang sedang melebarkan sayapnya untuk trayek reguler. Di balik nama KYM Trans yang melekat pada armada busnya, ternyata KYM merupakan kepanjangan dari nama sang owner bus itu sendiri, yaitu Kifli Yoyon Marwoto. Perusahaan otobus Agramas. Perusahaan otobus yang terkenal dengan warna merah ini merupakan perusahaan otobus yang bisa dibilang cukup baru di Indonesia, yaitu didirikan pada tahun 2003. Nama Agramas sendiri merupakan nama yang diambil dari PT pendirinya, yaitu Anugrah Mas. Perusahaan otobus Akas. PO dengan nama yang cukup besar di Indonesia, itulah yang sering dilontarkan pada perusahaan otobus yang satu ini. Bagaimana tidak, di tahun 1976, pengelola armada Akas terbagi menjadi perusahaan otobus Akas 1, perusahaan otobus Akas 2, perusahaan otobus Akas 3, dan juga perusahaan otobus Akas 4. Itu sesuai dengan putra-putri serta dengan trayeknya yang berbeda-beda. Sedangkan Akas sendiri merupakan singkatan dari Ahmad Karman Ali sekeluarga. Perusahaan otobus BCU. Selanjutnya ada si hitam manis dari Jepara, yaitu perusahaan otobus BJU. BJU sendiri merupakan plesetan dari BJU, dan BJU itu sendiri merupakan singkatan dari Bongkatan Jati Utama. Perusahaan otobus MGI. Selanjutnya ada perusahaan otobus di bawah naungan PT Mayasari Group. Mayasari Group sendiri merupakan salah satu perusahaan transportasi yang melayani bus pariwisata, antar kota antar provinsi, bus kota, operator busway, serta bus bandara. Salah satu anak perusahaan otobusnya yaitu perusahaan otobus MGI, yang merupakan singkatan dari Maya Gapura Intan. Perusahaan otobus ATS. Selanjutnya ada perusahaan otobus yang berasal dari Aceh, yaitu perusahaan otobus ATS. ATS sendiri merupakan singkatan dari Aceh Transport Sanutra. Perusahaan otobus Limbersa. Selanjutnya ada perusahaan otobus yang mengawali karirnya sebagai bus pariwisata, kemudian melebarkan sayapnya ke jalur antar kota antar provinsi, yaitu perusahaan otobus Limbersa. Limbersa sendiri merupakan singkatan dari 5 bersaudara. Perusahaan otobus STJ. Kalau berbicara nama perusahaan otobus yang satu ini, rasanya tidak asing lagi bagi kita. Perusahaan otobus yang terkenal memiliki fansnya yang cukup banyak. Saingannya perusahaan otobus sebelah, yaitu perusahaan otobus Haryanto. STJ sendiri merupakan singkatan dari Sudiro Tunggajaya.
Perusahaan otobus ATJ. Perusahaan otobus yang satu ini merupakan perusahaan otobus satu grup dengan perusahaan otobus yang sempat kita bahas sebelumnya, yaitu perusahaan otobus STJ. Bedanya STJ adalah perusahaan otobus hasil pengembangan dari perusahaan otobus ATJ dengan maksud untuk memperluas jangkauan penumpangnya. Sedangkan ATJ sendiri merupakan cikul bakal dari perusahaan otobus STJ yang awal berdirinya hanya Line Pariwisata. Nah, ATJ sendiri merupakan singkatan dari Agam Tungga Jaya. Perusahaan otobus CBU. Selanjutnya ada perusahaan otobus satu grup dengan perusahaan otobus MGI yang sempat kita bahas sebelumnya, yaitu perusahaan otobus CBU. CBU sendiri merupakan singkatan dari Cahaya Bakti Utama. Perusahaan otobus ALS. Perusahaan otobus legendaris asal Mendeling Natal, Sumatera Utara, merupakan perusahaan otobus yang cukup terkenal di Indonesia, sebab perusahaan otobus ini memiliki trayek cukup jauh di Indonesia yang melayani Medan menuju Jember, Jawa Timur. Melewati 11 provinsi di Indonesia, serta memakan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan. ALS sendiri merupakan singkatan dari Antar Lintas Sumatera. Perusahaan otobus SJLU. Perusahaan otobus yang satu ini merupakan perusahaan otobus satu grup dengan perusahaan otobus Sinarjaya. Namun PO SJLU sendiri menghususkan diri di Line Pariwisata. SJLU sendiri merupakan singkatan dari Sinarjaya Langgeng Utama. Perusahaan otobus OBL. Perusahaan otobus OBL atau yang lebih dikenal dengan perusahaan otobus Safari Dharma Raya yang merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. OBL sendiri merupakan singkatan dari nama sang pendirinya, yaitu Bapak Obilai atau yang lebih dikenal dengan Bapak Darmo Yuwono. Perusahaan otobus M-Trans. Selanjutnya ada perusahaan otobus yang berasal dari Bali yang cukup menarik perhatian di rute yang dilayaninya karena pelayanan dan fasilitasnya yang cukup bagus. Perusahaan otobus tersebut bernama perusahaan otobus M-Trans. M-Trans sendiri merupakan singkatan dari nama PT yang menaungi perusahaan otobus itu sendiri, yaitu PT KCB Murni Transport. Perusahaan otobus PPJ. Perusahaan otobus PPJ merupakan primadona baru bus malam di jalur Muria, Jawa Tengah, dengan livery khasnya garis merah pada bodi armadanya. PPJ merupakan pelesetan dari PPJ yang memiliki kepanjangan Putra Pelita Jaya. Perusahaan otobus CSH 88. Selanjutnya ada perusahaan otobus asal Bengkulu, Sumatera, yaitu perusahaan otobus CSH 88. CSH sendiri merupakan singkatan dari Citra Sekar Harum, sedangkan 88 merupakan tahun berdirinya, yaitu tahun 1988. Perusahaan otobus GR. Perusahaan otobus GR yang sering lalu lalang di trayek Tasik, Cirebon, dan Jakarta ini merupakan singkatan dari Gapuraning Rahayu. Perusahaan otobus MPM. Dikenal sebagai pendatang baru yang berani mengoperasikan merek Hino di jalur Sumatera Jawa, itulah yang selalu digambarkan pada perusahaan otobus yang satu ini. Padahal teman-teman yang melayani rute yang sama rata-rata menggunakan merek asal Eropa seperti Mercedes-Benz misalnya. Adapun MPM sendiri merupakan singkatan dari Mutia Putri Mulia. Perusahaan otobus KMS. Selanjutnya ada perusahaan otobus KMS yang merupakan singkatan dari Kami Sayo. Perusahaan otobus SAN.
Selanjutnya ada salah satu perusahaan otobus yang cukup besar yang berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di Bengkulu. Perusahaan otobus yang cukup populer dari dulu hingga sekarang ini. Perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu perusahaan otobus San. San sendiri merupakan singkatan dari Siliwangi Antar Nusa. Perusahaan otobus TVD. Selanjutnya ada perusahaan otobus satu grup dengan perusahaan otobus efisiensi yang baru saja melebarkan sayapnya di luar daerah Ngapak, yaitu trayek Yogyakarta menuju Tangerang, Cilacap menuju Tangerang, dan Bobotsari menuju Tangerang. TVD sendiri merupakan singkatan dari Tiffany Vindi Verdi. Perusahaan otobus PMH. Kita lanjut ke salah satu perusahaan otobus asal Pulau Sumatera yang cukup terkenal di jalur yang dilayaninya, yaitu perusahaan otobus PMH. PMH sendiri merupakan singkatan dari Persatuan Motor Horas. Perusahaan otobus LBJ Transport. Perusahaan otobus LBJ Transport sendiri merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani rute dari Jawa menuju Pulau Sumatera dengan rute Jakarta menuju kota-kota di Sumatera Barat seperti Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Basung, dan lain sebagainya. LBJ Transport sendiri merupakan singkatan dari Lubuk Basung Jaya Transport. Perusahaan otobus Jatra. Perusahaan otobus Jatra sendiri merupakan salah satu perusahaan otobus asal Pulau Sumatera yang basisnya melayani daerah seperti Bukit Tinggi, Jambi, Muaro, Tembesi, dan lain sebagainya. Jatra sendiri merupakan singkatan dari Jambi Transport. Perusahaan otobus NPM. Dijuluki sebagai perusahaan otobus tertua di Indonesia dan bahkan dulu izin operasi perusahaan otobus yang satu ini menggunakan bahasa Belanda. Bagaimana tidak, perusahaan otobus ini didirikan pada tahun 1939 sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. NPM sendiri merupakan singkatan dari Naikilah Perusahaan Minang. Perusahaan otobus Ajab. Perusahaan otobus yang satu ini hampir susah ditemui di jalan ibu kota Jakarta untuk sekarang ini. PO itu bernama Perusahaan Otobus Ajab atau singkatan dari Arimbi Jaya Agung Putra. Prum PPD. Selanjutnya ada perusahaan otobus dengan plat merah di bawah naungan badan usaha milik negara dengan nama Perum PPD. Perum PPD sendiri merupakan singkatan dari Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta. Perusahaan otobus HSB Trans. Perusahaan otobus HSB Trans merupakan salah satu pemain Jakarta Padang pulang pergi. HSB sendiri merupakan singkatan dari hasil sepakat bersama. Perusahaan otobus ANS. Selanjutnya ada salah satu perusahaan otobus yang cukup terkenal di Indonesia yang berasal dari Pulau Sumatera, serta melayani rute dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa pulang pergi. Perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu perusahaan otobus ANS. ANS sendiri merupakan singkatan dari Anas Nasional Sejahtera. Perusahaan otobus GMS. Selanjutnya ada perusahaan otobus asal Wonogiri yang cukup populer di rute yang dilayaninya, yaitu perusahaan otobus GMS. GMS sendiri merupakan singkatan dari Gajah Mulia Sejahtera. Perusahaan otobus Best Premium. Perusahaan otobus Best Premium merupakan salah satu perusahaan otobus yang fokus melayani rute Sedareja Jakarta, Kawungaten Jakarta, dan lain sebagainya. Best Premium sendiri merupakan singkatan dari Bintang Estu Terang Premium. Perusahaan otobus PBP.
Perusahaan otobus PBP merupakan perusahaan otobus yang baru saja diluncurkan untuk trayek antar kota antar provinsi. PBP sendiri merupakan plesetan dari PBP yang memiliki kepanjangan Pelita Baru Prima. Perusahaan otobus JRG. Selanjutnya ada perusahaan otobus asal Aceh yang dijuluki sebagai perusahaan otobus bersyariat Islam yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Medan, Aceh menuju Bandung, dan lain sebagainya. JRG sendiri merupakan singkatan dari Jasa Rahayu Geumpang. Perusahaan otobus DMI. Perusahaan otobus DMI merupakan anak perusahaan otobus Sinarjaya yang berkiprah di bidang transportasi antar kota antar provinsi atau AKAP yang mencakup daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. DMI sendiri merupakan singkatan dari Daya Melati Indah. Perusahaan otobus MS. Perusahaan otobus MS merupakan sebuah perusahaan otobus yang beroperasi di daerah Sumedang sebagai sebuah perusahaan otobus yang bergerak dalam bidang jasa transportasi, khususnya yang melayani antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi. MS sendiri merupakan singkatan dari Medal Sekarwangi. Perusahaan otobus SAE. Perusahaan otobus SAE merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani layanan pariwisata asal Ponorogo. SAE sendiri merupakan singkatan dari Sumber Alam Express. Perum Damri. Selanjutnya ada perusahaan otobus plat merah di bawah naungan badan usaha milik negara, yaitu Perum Damri. Perusahaan otobus plat merah ini memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia, bahkan perusahaan otobus tertua yang berasal dari Pulau Jawa yang masih populer dan terus berkembang hingga sekarang ini. Perum Damri sendiri merupakan singkatan dari Perusahaan Umum Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Oke guys, itulah ke-40 perusahaan otobus yang memiliki nama singkatan di Indonesia. Dari ke-40 perusahaan otobus yang telah kita bahas tadi, perusahaan otobus mana favorit kalian? Komen di bawah ya. Dan apabila ada perusahaan otobus dengan nama singkatan di Indonesia yang belum saya sebutkan, silakan komen di kolom komentar video ini ya. Oke, kalau suka videonya silakan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.